Oke guys, jadi sekarang saya lagi ada di Ciamis di salah satu hotel yang perusahaan saya kelola. Nah, ini luar biasa, ternyata hasilnya sangat-sangat memuaskan. Jadi bulan lalu kita sampai cetak rekor tertinggi sepanjang masa. Jadi terus improve. Tiap bulan selalu yang ditekankan adalah kita harus improve terus. Tiap bulan improve, setiap bulan ini harus lebih baik daripada bulan lalu. Bulan depan harus lebih baik daripada bulan ini. 2 bulan lagi harus lebih baik daripada bulan depan, dan seterusnya. Jadi culture-nya adalah never ending and continuous improvement. Improve terus. Itu adalah culture yang ditanamkan oleh perusahaan saya kepada para karyawan. Jadi kalau nanti misalnya kamu datang ke salah satu hotel yang perusahaan saya kelola, yang dikelola oleh manajemen saya, tanya aja random karyawan, culture-nya apa sih di sini? Jawabannya pasti continuous improvement. Bahkan ketika bosnya nggak ada pun, mereka pasti bilang continuous improvement. Karena apa? Improvement itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita nggak improve, kita mati. Nah, ini asik banget ya. Jadi di properti yang ini, itu di belakangnya masih ada hutan. Wah, ada hutan pribadi, private forest. Wah, ini seru banget nih. Ini tanahnya sekitar 5.000-an meter. Jadi kenapa kok bisa ada hotel di sini? Ya simple. Saya ini kan perusahaan operator hotel. Operator hotel, properti, bisa mengelola villa juga, bisa mengelola apartemen. Jadi ya kita nggak milih lokasi. Jadi ownernya punya di sini ya terima-terima aja, kan nggak mungkin saya bilang, Pak, Bu, digeser ke Jaksel aja boleh nggak? Ya nggak bisa lah. Adanya di Ciamis ya Ciamis lah kita, ya, seperti itu. Nah, cuman yang menarik adalah ketika misalnya ada owner hotel yang awalnya mereka kelola sendiri, lalu kemudian setelah ngobrol dengan tim saya, dengan kami, akhirnya mengatakan ya udah coba deh dengan timnya Pak Gede, dengan manajemennya Pak Gede, dan setelah kita jalan selama beberapa bulan aja, udah kelihatan tuh hasilnya naik, ternyata okupansinya naik, income-nya naik, dan propertinya menjadi jauh lebih terawat dibandingkan ketika si ownernya ngelola sendiri. Nah, itu suatu suatu kebahagiaan. Nah, ini luar biasa nih. Nah, jadi seperti ini. Jadi dan saat ini tim saya mengelola sekitar 40 properti ya di seluruh Indonesia, dan terus akan bertambah karena memang ternyata responnya sangat positif dari para property owner. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kita akan terus meningkat, dan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kerjasama juga sama kamu yang lagi nonton video ini. Nah, di video ini saya mau share satu hal ya. Saya bingung sebenarnya, saya nggak bingung, saya ngerti, saya maklum, saya paham kepada orang-orang yang kemudian ketika saya mengatakan beli buku saya, mereka akan berpikir atau mereka akan komen ujung-ujungnya jualan buku. It's okay, gak ada masalah, karena toh mereka bukan market saya, dan saya yakin mereka gak lebih kaya daripada saya. Dan dengan mindset seperti itu, mereka gak akan pernah jadi lebih kaya daripada saya. Kenapa? Karena saya orang yang sangat hands on dengan apa yang saya katakan. Hands on tuh maksudnya gini, apa yang saya share di YouTube channel ini adalah sesuatu yang saya sudah lakukan. Oke, saya udah lakukan. Misalnya saya cerita bagaimana saya menjual barang harga puluhan ribu, ratusan ribu, lalu kemudian bagaimana saya menjual barang harganya ratusan juta hingga miliaran. Udah saya lakukan. Apa bedanya jualan barang harga ratusan ribu dengan harga miliaran? Prinsipnya sama. Kita harus tahu orang ini butuhnya apa. Dan kita jangan fokus kepada jualan produknya, tapi kita jualan story-nya, manfaatnya, benefitnya. Contoh, misalnya saya jualan buku harganya 100.000 ya, buku 69 strategi marketing dan branding. Saya nggak mengatakan buku ini tebalnya sekian, menggunakan kertas yang tebalnya sekian, yang beratnya sekian gram. Saya nggak bilang panjang lebar bukunya segini, ada berapa halaman, enggak. Bukunya full color, saya nggak cerita seperti itu. Tapi yang saya ceritakan adalah bagaimana dengan membaca buku itu, kamu akan punya 69 jurus marketing yang kamu nggak usah kuasai semuanya. Kamu kuasai 1, 2, atau 3 aja. Dan kamu benar-benar kuasai betul, kamu praktekkan, kamu akan nambah minimal. Kalau kamu belum pernah mendapatkan 1 juta sehari, kamu akan mendapatkan 1 juta sehari. Modal bukunya hanya 100.000. Jadi investmentnya akan kembali luar biasa, berkali-kali lipat.
itu benefit. Laku nggak? Kamu lihat di TikTok Shop, bukunya udah laku ribuan piece, itu baru TikTok Shop doang. Dan yang ngebajak juga udah banyak banget, yang jual fotokopian segala macem. Yang artinya apa ya? Itu buku impactful, yang bikin saya sendiri kayak gitu. Nah, kalau kamu beli fotokopiannya, kamu beli dari penjual yang ilegalnya, ya pertama itu perbuatan melawan hukum, itu pidana, dan isinya saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Karena banyak juga yang akhirnya komplainnya ke saya, padahal mereka belinya di buku bajakan, komplainnya ke saya, dan akhirnya ya sorry, saya nggak bisa bantu dan saya nggak mau bantu. Tapi kalau misalnya mereka beli buku yang asli, mereka komplain ke saya, misalnya nggak puas, ya mereka bisa refund, bisa retur, silakan aja. Nah, tapi kalau misalnya belinya di bajakan, komplain ke saya, ya saya ketawain, kan gitu aja. Nah, oke, itu kalau misalnya jualan barang ratusan ribu. Gimana caranya kalau jualan barang harga miliaran? Apa barang miliaran yang saya jual? Saya saat ini lagi ada satu project di Canggu, itu ngebangun satu buah hotel. Tanahnya 300 meter persegi di Canggu. Jumlahnya 23 kamar. Jadi kamarnya 23 kamar, ada swimming poolnya, ada kolam renang, daerahnya di Canggu, di Bali. Itu investment sekitar 7 miliar. Dan investornya satu orang, single investor, mereka keluarin uang 7 miliar untuk ngebangun project itu. Nah, yang menarik adalah ngejual barang 7 miliar dengan ngejual barang 100 ribu itu sama. Sama caranya, konsepnya, cuman bedanya adalah bagaimana kedekatan personalnya, kemudian bagaimana personal brandingnya itu bisa bermanfaat. Jadi di buku saya, by the way, yang 69 strategi marketing dan branding, itu juga ada pembahasan tentang personal branding. Jadi kamu bisa belajar juga dari sana. Nah, yang menarik ini, ketika saya pitching sebuah project yang harganya 7 miliar, saya tidak menjual spek projectnya. Saya nggak mengatakan, oh ini lokasinya di jalan A misalnya. Lalu kemudian nanti bahan bangunannya kita pakai hebel atau bata ringan, kita pakai bajanya yang sekian, kita pakai keramiknya yang ini, nanti plafonnya kita pakai yang PVC dan segala macam. Nanti pipanya kita pakai saya nggak jual seperti itu. Yang saya jual adalah benefitnya. Apa benefit kalau misalnya si investor ini mau nginvest di project saya? Benefitnya apa? Benefitnya adalah dia akan mendapatkan passive income sebesar sekian per bulan. Sekian per bulan. Misalnya dia dapat, contoh aja passive income-nya 70 juta per bulan. Yaitu yang saya jabarkan, bagaimana dia bisa mendapatkan 70 juta per bulan atau 1% dari investmentnya per bulan. Itu yang kemudian saya jabarkan. Jadi untuk mendapatkan 70 juta per bulan, jadi dari 23 kamar, harga jualnya sekian, occupancy rate-nya sekian kita asumsikan, lalu kemudian operasionalnya sekian, untuk gaji pegawai ini, untuk biaya A, B, C, D sekian, sehingga ada profitnya sekian. Nah, kemudian dari profit ini, pembagiannya untuk manajemen fee-nya bagaimana, untuk investornya bagaimana, sehingga nanti dia akan mengatakan, oke, angka ini masuk akal, di atas kertas masuk akal. Dia akan tanya lagi, kenapa kok Anda yakin Anda bisa provide angka demikian? Ada nggak yang udah pernah dilakukan? Oh, saya tinggal buka portfolio. Portfolio saya A, B, C, D, E ini ternyata hasilnya sekian persen per bulan. Ini untuk investor 1,5%. Ini untuk investor 2%. Bahkan ada salah satu properti yang kami kelola itu hasilnya bisa sampai di angka 2-3% per bulan pada saat high season. Jadi ketika saya menawarkan 1% per bulan dari cash flow aja, bagi si investor itu make sense. Itu belum ngitung dari mananya, belum ngitung lagi dari kenaikan harga propertinya. Karena logikanya gini, saya sampaikan kepada si investornya. Logikanya gini, ada tanah harganya 2 miliar. Lalu kemudian pembangunan 5 miliar, total 7 miliar modalnya. Ketika bangunannya jadi, di-appraise oleh bank misalnya, kita bawa ke bank, kita ajukan di-appraise oleh bank, valuasinya udah nggak 7 miliar lagi. Bangunan jadi aja bisa jadi udah 9 miliar, 10 miliar. Apalagi proses pembangunan misalnya setahun. Appraisal tahun ini dengan tahun depan ketika bangunan udah jadi aja udah beda tuh nilai surroundingnya. Udah jadi, udah ada villa, udah ada hotel dan segala macamnya. Lalu kemudian dengan adanya bangunannya yang tadinya 2 miliar tanah plus 5 miliar untuk pembangunannya udah nggak 7 miliar lagi ketika di-appraise oleh bank setelah bangunannya jadi. Bisa jadi 9 miliar, 10 miliar.
ketika bisnis hotelnya udah berjalan, udah ada cash flow positifnya, bawa lagi ke bank. Cek berapa? Bisa jadi 12 miliar, 13 miliar. Sekali lagi, bisa jadi 12 miliar, 13 miliar. Tahan 5 tahun. Tahan 5 tahun. Ingat loh, properti nilainya cenderung naik, apalagi yang ada bisnisnya, ada cash flow-nya, apalagi yang cash flow-nya positif, dan surrounding-nya kita bicara Canggu, maju, luar biasa, bisa jadi yang tadinya modal 7 miliar, bisa jadi 5 tahun kemudian itu di-appraise sudah di angka 40 miliar. Itu angka yang saya presentasikan kepada investornya. Bagi dia make sense atau enggak, dia akan menghitung sendiri di kepalanya. Dengan pengalamannya si investor, dengan dari semua yang pernah dia lakukan dalam bisnis, dari investmentnya, dia akan menghitung make sense nggak. Ketika apa yang saya sampaikan make sense dan masuk akal, ditunjang dengan saya punya portfolio performa di bisnis saya, tiba-tiba oke, saya setuju, kita shake hand, kita salaman, deal. Ya udah, sekarang proyeknya udah berjalan. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngevlog juga di sana pada saat at least bangunannya udah jadi, biar nggak panas gitu. Jadi saya ngevlog di sana, nanti kamu bisa lihat hasil saya jualan barang miliaran. Itu salah satu. Ada satu proyek kita juga lagi jalan di daerah Tangsel, itu 100 kamar, itu nilai proyeknya sekitar 30 miliaran. Cara jualannya sama. Cuman bedanya yang di Tangsel investornya beberapa. Kalau yang di Canggu itu investornya satu. Jadi artinya apa? Saya udah melakukan nih jualan barang murah harganya ratusan ribu hingga jualan barang yang harganya miliaran. Nah, ketika kemudian ada yang nanya, kalau saya mau belajar jualan kayak gitu mulai dari mana? Ya saya akan bilang, kalau mau yang gratisan nonton dari YouTube. Tapi kalau kamu mau invest di leher ke atas, mau invest di otak dan skillmu, belajar baca buku saya. 69 strategi marketing dan branding. Nanti linknya ada di bawah, kamu tinggal klik, tinggal beli. Buku yang resmi, yang asli. Karena kalau buku yang bajakan, yang palsu, pertama itu pidana melawan hukum, yang kedua saya nggak jamin isinya seperti apa. Kalau isinya salah, hasilnya salah, jangan komplain ke saya. Karena udah banyak yang komplain ke saya, ngeliatin bukunya ternyata tidak memuaskan. Begitu dilihat ternyata bukunya fotokopian bajakan. I don't care. Ya udah, salahmu. Masih untung kamu nggak saya laporin polisi karena beli barang bajakan gitu kan. Itu melawan hukum. Nah, makanya belajar jualan, karena kalau kamu bisa jualan, kalau kamu ngerti marketing, kalau kamu mengerti bagaimana caranya menjual barang murah, barang harga menengah, barang mahal, akan hidupmu, pertama kamu nggak akan miskin. Kedua, peluang kamu untuk jadi kaya raya sangat besar.